Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman KLC? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman, selamat datang di Kebon Lor Channel. Di channel ini kita bersama-sama belajar bagaimana merawat tanaman dan memanfaatkan kebun dan pekarangan. Teman-teman KLC, di video kali ini saya mau sharing tentang perawatan tanaman anggrek di musim hujan. Teman-teman KLC, seringkali kita dengar pendapat bahwa air hujan itu menyebabkan pertumbuhan jamur di tanaman-tanaman kita. Kadang juga menyebabkan batang, daun, dan juga bunga menjadi busuk. Itu menurut saya pendapat itu salah. Coba teman-teman KLC perhatikan, pada saat musim hujan, tanaman-tanaman kita akan terlihat lebih subur. Kemudian banyak tunas pada muncul. Kemudian bunga-bunga juga ya, banyak sekali yang muncul. Ya, misalnya untuk anggrek banyak spike, kemudian banyak yang mekar. Walaupun mungkin ada dampak dari hujan itu, tapi dari hujan itulah yang menumbuhkan tunas juga bunga-bunga. Dan di kebun lor juga ya, semua bunga banyak sekali, nggak cuman anggrek. Terus kemudian tunasnya juga banyak yang muncul ya teman-teman KLC. Ya, itu bisa dilihat kan. Ini baru sebagian, masih ada banyak lagi tunas-tunas yang bermunculan pada musim hujan ini. Jadi yang benar itu air hujan itu menyuburkan tanaman. Termasuk juga saya punya pengalaman yang kemarin itu tanaman anggrek saya yang ini itu terkena obat pembasmi rumput. Jadi parah banget ya teman-teman ya, kalau misalnya kena obat itu menyebabkan daunnya pada kering, semakin menular ke daun-daun yang tidak terkena obat itu pun jadi kering, jadi rontok. Ini kalau didiamkan nanti lama-lama batangnya kering, akarnya juga kering. Kemudian tanaman ini saya letakkan untuk terkena air hujan. Nih, dikeluarin karena sebelumnya kan saya taruh di teras. Kemudian saya taruh di sini agar terkena air hujan. Dan alhamdulillah ini tertolong. Untuk pucuk-pucuknya ya, daun barunya itu sudah tidak terbakar, udah tidak kering lagi. Sebelumnya daun pucuknya juga padahal tidak terkena obat, dia pada kering. Dan ini untuk akar juga batangnya sehat ya, masih sehat. Nah, ini akarnya masih bagus, tidak kering. Beda lagi dengan satu anggrek lagi, jadi yang terkena obat itu 2 anggrek. Kalau yang satunya itu tidak tertolong ini. Nah, ini. Jadi saya eksperimen. Untuk yang satu tidak saya taruh ke tempat yang kena hujan, yang satunya masih saya taruh di sini. Ini malah jadi kering, padahal untuk penyiraman saya masih tetap seperti biasa. Daunnya habis, batangnya kering, akarnya juga kering. Udah tidak bisa tertolong lagi. Jadi air hujan itu bisa menyembuhkan untuk tanaman yang sakit. Sedangkan untuk tanaman yang kasusnya misalnya busuk, terus kemudian ada jamur, itu dikarenakan curah hujan yang tinggi, kemudian media tanam yang tidak sesuai, itu yang bisa menyebabkan. Pada saat musim kering, pada saat tidak hujan, kita terbiasa menyiram tanaman itu sehari bisa sekali atau 2 kali. Nah, kalau misalnya pas curah hujan tinggi, sehari-hari kadang kena hujan, kena air hujan. Dari pagi, kadang siang, kadang sore, bahkan malam pun kadang turun hujan. Itu yang menyebabkan tanaman kita itu jadi bermasalah.
Jadi teman-teman KLC, pada saat musim hujan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyesuaikan penyiramannya, terutama untuk tanaman anggrek yang berada di luar, yang tidak tertutup dengan UV dan tidak tertutup dengan paranet. Jadi kalau memang hari hujan, ya tidak perlu lagi disiram lagi kalau udah kehujanan. Kemudian yang kedua, cek media tanam. Untuk yang tak tertutup dengan UV dan paranet, media tanam harus poros, itu yang pasti. Kemudian juga tidak banyak menyimpan air. Misalnya untuk kadaka itu dicampur dengan arang kayu, ataupun misalnya dengan sabut kelapa juga bisa dicampur juga dengan arang kayu ataupun pecahan batu bata dan genteng. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah pengendalian hama di musim hujan, yaitu hama jamur dan serangga. Jadi karena tiap hari hujan, media tanam kita itu basah, kemudian itu media tanam belum kering juga, besoknya lagi udah basah lagi, kena hujan lagi. Jadi seperti itu yang menyebabkan tumbuhnya jamur, ya, mau itu di pot ataupun ditempel di kayu mati. Untuk ciri-ciri tanaman yang terkena jamur diantaranya seperti ini, daunnya itu menguning, kemudian ada bercak-bercak coklat, atau kadang ada yellow spot atau daunnya itu ada semburat-semburat kuningnya. Untuk daun yang seperti itu kita bisa memotongnya, kemudian kita buang jauh-jauh ya dari tanaman-tanaman kita yang lain. Selain daun yang kuning, tanaman yang terkena jamur bisa ditandai dengan batangnya itu busuk ataupun mungkin pucuknya juga busuk. Untuk menanganinya kita bisa menggunakan fungisida, misalnya antrakol yang biasa kita pakai, biasa banyak orang pakai ya, ataupun mungkin dengan fungisida yang lain. Pemberian fungisida ini setidaknya seminggu sekali ya teman-teman KLC. Kemudian berikutnya penanganan hama serangga. Ya, jadi untuk hama serangga ini sebaiknya seminggu sekali juga kita membasminya dengan menggunakan pestisida ataupun insektisida. Harus teratur ya teman-teman ya. Lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati. Baiklah teman-teman KLC, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kami ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share. Saya juga menunggu kritik dan saran positif dari teman-teman KLC semuanya. Sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.